Jadi tanah saya tuh saya beli 90, berarti 34 tahun lalu. Oke. Jadi lebih dulu punya tanah saya daripada PIK. Oke. Jadi agak lucu. Saya seakan-akan Tak Said Didu memperjuangkan tanah itu. Dan berapa luasnya, Pak? Ada yang lucu, saya tahunya 10 hektar. Di rootnya pembebas tanah PIK 2 malah lebih tahu luasnya tanah saya daripada saya. Berapa, Pak? Ya sekitar kata dia hanya sekitar 9, sekian gitu. Jadi betapa ininya mereka gitu, perhatiannya kepada saya gitu daerah kan. mana, Pak? Daerah Kronjot, daerah Kecamatan Kronjot. Nah, yang menarik narasi sampai di rootnya Letnan Jenderal Purnawirawan Nono Sampono membuat pernyataan langsung bahwa Said Didu menawarkan tanahnya. Padahal saya tidak pernah menawarkan tanah saya karena memang saya tidak punya niat untuk menjual. Dan dia juga tidak pernah menawar ke saya. Kok bikin ada dirut Letnan Jenderal yang bisa bikin isu seperti itu. Nah, yang terjadi itu adalah kaki tangan mereka mendatangi penjaga tanah saya dan menawar 50.000. Saya bilang kasih tahu aja, saya nggak punya niat untuk menjual. Nah, dan saya bilang begini. Niat saya bilang, kalau dia beli semua tanah dengan harga yang menguntungkan rakyat, saya punya pikiran, udahlah ambil aja tanah saya gratis. Oh ya? Ya. Anda sampaikan itu? Saya sampaikan secara terbuka. Okay. Nah, terus kenapa saya dituduh bahwa saya mau bernegosiasi sama mereka? Jadi mereka memang sudah ada instruksi. Kebetulan saya punya, supaya mereka tahu, saya punya orang di dalam WA grupnya mereka. Keluar instruksi memang, hajar terus Said Didu. Wow. Karena Said Didu ini adalah istilahnya biang kerok terbukanya kotak Pandora kesalahan yang terjadi. Dan saya siap hadapi. Makanya diturunkan semua kan. Kalau Bapak lihat kan, Abraham diturunkan siapa namanya, Yoris, diturunkan Said Agil, diturunkan Hendro Priyono, diturunkan Hercules, diturunkan Abu Janda, diturunkan semua untuk menghajar Said Didu. Dan memang mengarahnya ke saya. Nah lucunya, kok kenapa saya yang dihajar? Ya, tapi kan teman Said Didu sekarang udah jutaan. jadi mau hajar saya juga. Dan begini, tadi kan bilang mencari semua kesalahan. Cari aja kesalahan saya. Insya Allah tidak akan ketemu, kecuali fitnah. Gitu. Nah, jadi Bapak sudah menyadari bahwa apapun yang terjadi ke depan, resiko doxing, kemudian juga resiko profiling dan lain sebagainya. Ya. Bapak siap untuk menghadapi itu? Saya menghadapi itu karena mau doxing apapun kehidupan saya nggak ada yang aneh-aneh, biasa-biasa saja. Gitu. Jadi, nah itulah saya sering menyatakan, jadilah pejabat bersih sehingga Anda bisa bersuara. Ya. Merdeka, manusia merdeka. Oke, balik lagi tuh Pak soal motif ya Pak. Bapak sudah mengatakan bahwa itu adalah memang ada lahan di sana, kemudian juga ini bukan menjadi landasan utama Bapak untuk nggak ada sama sekali membuat ini semua terekspos. Menjadi, saya berani katakan Bapak yang menjadi garda terdepan lah ya Pak ya, dan punya peran besar untuk kemudian ini bisa sampai ke telinga para pembesar dan melakukan tindakan yang hari-hari ini kita lihat, dicabutlah HGB-nya, kemudian juga pagar lautnya dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Lalu motif Bapak itu apa Pak? Motif saya begini Mas, negara ini betul-betul sudah dikuasai oligarki. Oligarki sudah membeli partai politik, oligarki sudah membeli aparat hukum, oligarki sudah memegang semuanya dari semua. Bahkan oligarki yang menentukan siapa yang bisa jadi presiden. Ini sudah sangat berbahaya. Dan oligarki ini sekarang repotnya adalah karena dia sudah masuk kepada hal yang sangat prinsip. Mengambil tanah rakyat, mengambil tanah negara dengan cara mereka. Ini sudah sangat bahaya. Nah, jadi saya bilang kalau ini kita nggak buka, negara ini akan bubar. Jadi itulah kenapa semangat saya sangat tinggi. Kalau Mas Abraham lihat bagaimana saya teriak di atas bambu di tengah laut, itu betul-betul emosi saya. Emosi saya dalam hati saya, ya Allah, apakah Allah mengutus saya untuk membuka semua ini untuk menyelamatkan negeriku? Itu yang ada di kepala. Udah sampai di titik itu saya.
nggak ada kepentingan pribadi. Nah, resikonya apapun. Kalau umpamanya Presiden Prabowo tidak memihak untuk perbaikan ini, mungkin saya udah habis. Tapi saya percaya Pak Prabowo, karena saya baca bukunya semua, buku Pak Prabowo saya baca semua, bahwa prinsipnya kan beliau begini. Negara ini paradoks karena negara kaya, rakyat miskin. Untuk menyelesaikan ini, maka hanya dua cara. Satu, ekonomi yang dikuasai oleh oligarki atau harus kembalikan rakyat. Politik yang sudah dikuasai oligarki juga harus dikembalikan kepada rakyat. Nah, itu yang saya bantu Prabowo, bahwa kita buka semua ini sehingga dua keinginan Pak Prabowo itu bisa terjadi. Dan alhamdulillah kelihatannya ada kemajuan tiap hari, walaupun kesabaran publik, saya selalu diingatkan orang, Prabowo nggak mungkin lepas dari oligarki. Saya bilang insya Allah bisa. Kenapa? Karena saya tahu bapaknya itu sosialis, Sumitro Joyo Hadikusumo. Saya tahu pemikirannya dia sosialis, bukan bukan kapitalis. Nah, karena saya tahu lambannya, maka ini saya punya keyakinan bahwa dia akan melaksanakan apa yang terjadi, menyelesaikan ketimpangan yang terjadi. Itu menarik Pak soal buku, karena saya juga mendapatkan buku dari beliau Pak, yang diberikan kepada saya dan ditandatangani langsung, dan saya sudah baca juga. Memang ide-ide negarawanan ada di sana Pak, memang. Dan kita berharap itu memang menjadi rambu moral, ya, panduan lah untuk kemudian bagaimana memimpin negara dan pemerintahan ini ke depan. Tapi balik lagi begini Pak Saidido ya, Bapak pernah berpikir nggak ini eksesnya akan seperti ini Pak, bahwa semua turun loh Pak, KKP, kemudian TNI Angkatan Laut, agraria dan tata ruang, pertanahan, sipil, nelayan, mencabuti sebuah simbol yang kita nggak pernah pikirkan ini mungkin terjadi Pak, karena pertarungan narasi kan terus terjadi. Disebutkan bahwa itu kan tadinya adalah tanah warga dan desa, yang mana itu terjadi karena adanya abrasi. Jadi daratan yang ada abrasi sehingga dipagari dengan bambu seperti itu, gitu Pak. Perlawanan narasi yang kuat juga datang dari akar rumput, juga dari kepala-kepala desa, maaf mungkin staf-staf desa di sana dan sebagainya. Sampai eksesnya pada akhirnya semua dicabuti Pak. Jadi saya memang punya strategi. Sebenarnya informasi itu sudah lama saya pegang, tapi saya selalu ingin mereka maju, maka saya jebak, maju saya jebak, maju saya jebak. Nah, seperti umpamanya gini, saya contoh aja. Dia menyatakan bahwa ini hasil abrasi, oke? Dia lupa bahwa ini kan sebenarnya namanya tanah musnah menurut PP 21 tahun 2021. Tak sempat baca berita? Dengarkan saja. Klik text to speech di sindonews.com.